Shalom anak-anak sekolah minggu. Apa kabar? Dahsyat, luar biasa. Yes. Semangatnya luar biasa ya hari ini ya. Puji Tuhan. Oh ya, kakak akan menyapa dari anak sekolah minggu HKBP lain loh. Ternyata tidak hanya disaksikan oleh anak-anak sekolah minggu HKBP di Kukupang ya. Oke, kakak mau sapa dulu ya. Shalom semuanya anak-anak sekolah minggu dari HKBP Mojokerto. Iya, masih semangat. Ya. Shalom semuanya untuk anak-anak sekolah minggu HKBP Jombang. Ya, kakak berharap kalian dalam keadaan sehat selalu. Terima kasih untuk kalian yang minggu lalu sudah melaksanakan ibadah online bersama dengan kami Sekolah Minggu HKBP Duku Kupang. Mungkin di tengah kondisi seperti ini kita belum terbiasa, tapi kita patut bersyukur dengan adanya teknologi yang ada, kita masih bisa beribadah online di rumah. Ingat, gereja bukanlah gedungnya, melainkan orang-orang yang dipanggil. Oleh karena itu adik-adik, kita akan ibadah, kita siapkan hati dan pikiran kita akan lebih fokus dan lebih serius lagi. Oke? Tundukkan kepalanya, kita akan satukan hati kita akan berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Bapa untuk hari ini karena Engkau sudah memberikan kami waktu Tuhan untuk menikmati ibadah hari ini Tuhan Yesus. Tuhan, bentar kami akan memuji nama-Mu lebih lagi Tuhan dan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan supaya apa yang disampaikan oleh kakak guru sekolah minggu dapat sampai ke dalam hati dan pikiran kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami Tuhan, berikan kami hikmat Tuhan agar kami bisa melakukan segala sesuatunya dalam firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Ya, untuk lagu berikutnya kita akan angkat suara kita akan nyanyikan lagu bersama-sama, Yesus sayang padaku. Nyanyi ya semuanya ya, anak-anak sekolah minggu HKBP di Kukupang, anak-anak sekolah minggu dari HKBP Mojokerto dan Jombang. Little
masuk ke dalam sesi ayat hafalan kali ini. Nah, ayat hafalan kali ini diambil dari kitab Efesus 2 ayat 8. Oke, kakak bacakan ya. Kalian dengarkan Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Oke. Nah, sampai di sini ayat hafalan ini. Nah, untuk tugasnya adalah kalian membuat satu video rekaman yang berisi tentang diri kalian dalam menghafal kitab Efesus 2 ayat 8 tadi. Nah, jadi misalnya kalau kalian sudah hafal, kalian rekam. Nah, kalian sebutin Efesus 2, sebutin isinya Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalnya kalian tidak bisa merekam sendiri, bisa minta tolong untuk minta tolong papanya atau mamanya atau tulangnya atau gurunya atau mungkin kakak abangnya, seperti itu. Nah, kalau misalnya bisa rekam sendiri, ya papa. Oke. Nah, hasil dari video rekaman kalian, setelah itu kalian share ke grup komunikasi Sekolah Minggu HKBP Dukuh Kupang, seperti itu. Ya. Nah, setelah itu nanti kita akan upload di YouTube kita, yaitu YouTube Sekolah Minggu HKBP Dukuh Kupang. Nah, kita sudah punya loh YouTube sendiri Sekolah Minggu HKBP Dukuh Kupang. Nah, kalian nanti bisa lihat aktivitas kalian nantinya, seperti itu, kegiatan-kegiatan, event-event yang diadakan Sekolah Minggu HKBP Dukuh Kupang. Nah, untuk adik-adik dari HKBP Mojokerto dan Jombang, kalian juga mungkin pengen tahu, pengen lihat. Nah, seperti itu, nanti kalian juga bisa lihat di YouTube kita di Sekolah Minggu HKBP Dukuh Kupang. Oke, semuanya jangan lupa untuk like and subscribe. Oke. Ya, adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan nyanyikan satu lagu pujian, Bapa Engkau Sungguh Baik. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu.
Biarlah Roh Kudus-Mu berkarya dalam hidup kami, sehingga hikmat dan pengertian yang kami terima hanyalah dari Engkau. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu ini tidak berlalu dalam hidup kami Tuhan, biarlah selalu menjadi pegangan hidup kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Ya, untuk firman kali ini kita ambil dari Nats kitab Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Nah, ada yang tahu kitab Efesus dari perjanjian lama atau perjanjian baru? Betul, perjanjian baru. Oke, kita buka kitab kita buka kitab Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Oke, kakak tunggu. Nah, oke, sudah? Ya, oke. Kita akan baca bersama-sama ya. Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Oke, untuk nats firman kali ini kakak akan berikan pertanyaan-pertanyaan yang membuat kalian paling tidak mengajak kalian untuk berpikir, berpartisipasi, untuk merenungkan juga. Ya. Oke, sekarang kakak tanya. Nah, selain kita merayakan hari besar seperti Natal, kita merayakan hari besar? Betul sekali, Jumat Agung. Nah, kalau Natal adalah perayaan kelahiran Sang Juru Selamat. Nah, bagaimana dengan Jumat Agung? Ada yang tahu kita merayakan hari apa ya itu di Jumat Agung? Betul sekali. Ya, Jumat Agung adalah perayaan kematian Tuhan Yesus. Wow, luar biasa ya. Oke. Nah, sekarang pertanyaan lagi nih. Kenapa sampai Tuhan Yesus harus mati di kayu salib? Kenapa? Adik-adik bisa jawab? Pasti bisa, yuk. Coba kita renungkan kenapa ya? Betul sekali. Ya, Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menebus dosa-dosa kita dengan karya salibnya. Nah, hebat banget kan, luar biasa kan? Nah, seperti itu. Nah, dia rela untuk menebus dosa-dosa kita lewat penyaliban yang dia lakukan 2000 tahun yang lalu. Nah, sekarang pertanyaannya lagi adalah, kenapa sih sampai harus menyelamatkan kita? Kok rela banget turun dari atas untuk ke dunia ini untuk menebus dosa kita dengan cara disalibkan tangannya, kakinya juga disalibkan. Ayo, kenapa? Coba renungkan. Kenapa ya? Nah, karena Tuhan Allah mengasihi kita. Nah, kita adalah ciptaannya. Wow. Tapi nggak hanya kita aja loh. Tuhan Allah juga mengasihi semua ciptaannya. Baik dari awal penciptaan sampai hari ke-6 yang dia ciptakan, semua Tuhan kasihi. Baik dari cakrawala, terang, gelap, semuanya Tuhan kasihi. Dan dari tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan yang dia ciptakan di langit, di darat maupun di udara, serta benda-benda langit yang ada di atas sana, Tuhan sangat mengasihi dan mencintai ciptaan yang dia ciptakan. Nah, termasuk kita. Nah, dimana kita diciptakan sesuai dengan seturut gambar dan rupanya. Seperti itu. Nah, Tuhan sangat mengasihi ciptaannya loh. Nah, selain kita, apa yang diciptakan Tuhan termasuk cakrawala, terang, gelap, benda-benda yang ada di langit, baik itu tanaman, awan, hewan yang ada di udara, darat, dan laut. Nah, Tuhan sangat sayang. Nah, termasuk kepada kita, makhluk yang dimana dia ciptakan seturut dengan gambarnya. Manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan Allah adalah Adam dan Hawa. Nah,
Adam dan Hawa sudah jatuh ke dalam dosa. Oleh karena itu Tuhan Allah mengirimkan putranya yang tunggal yaitu Tuhan Yesus ke dalam bumi ini untuk menyelamatkan kita. Dengan cara bagaimana? Ya, dengan cara mati di atas kayu salib. Wow, besar sekali ya pengorbanannya. Betul sekali. Nah, Tuhan juga menciptakan segala sesuatunya itu sebenarnya ada maksud dan tujuannya loh. Jadi nggak asal sembarangan. Nah, kayak misalnya terang dan gelap. Nah, jadi nggak asal dibuat, aku mau buat ini terang, gelap. Nah, nggak seperti itu. Aku mau buat ini tanaman sudah asal jadi. Mau buat hewan ini ya sudah asal jadi. No, tidak seperti itu ya. Nah, Tuhan menciptakan segala sesuatunya, bumi dan isinya ada maksud dan tujuan tertentu. Nah, termasuk kita juga. Tuhan Allah menciptakan kita karena ada maksud dan tujuan yang baik untuk kita. Nah, sekarang coba kita lihat, kita bayangkan kalau misalnya tidak ada pagi dan siang, wah kewalahan ya kita. Kita nggak tahu kapan pergi ke sekolah, kapan kerja PR, kapan makan malam, makan pagi. Ya, kita tidak bisa menyebutkan apa itu makan pagi, makan malam, atau kita tidak bisa menyebutkan jam berapa ini kita harus pergi ke sekolah jam berapa. Nah, karena kasih karunia Tuhan kita bisa merasakan adanya pagi, siang, malam, waktu, dan lainnya. Begitu juga dengan tumbuhan. Tuhan tidak asal menciptakan tumbuhan, ada maksud dan tujuan tertentunya. Nah, tumbuhan diciptakan agar kita juga bisa hidup dari tumbuhan. Contoh seperti makanan, mungkin kita butuh sayur-sayuran untuk kesehatan kita. Nah, kita ambil dari tumbuhan yang ada, yang diciptakan oleh Tuhan Allah. Begitu juga dengan buah-buahan, supaya tubuh kita kuat secara jasmani, seperti itu. Nah, begitu juga hewan-hewan yang Dia ciptakan, yang ada di langit, ada yang di darat, ataupun yang ada di dalam laut. Nah, semua ada maksud dan tujuan tertentunya. Nah, sekarang kita bisa menikmati makan siang misalnya, makan ikan. Wow, kita bisa merasakan makanan atau sumber daya alam ini dari ciptaan Tuhan. Seperti itu. Nah, sungguh luar biasa kan karya ciptaan Tuhan itu pasti ada maksud dan tujuannya. Nah, termasuk dengan kita. Nah, apalagi kita yang sangat berharga di mata Tuhan, yang kita diciptakan seturut dengan gambar dan rupanya. Kita pasti lebih berharga, lebih punya ada tujuan atau rencana yang direncanakan Tuhan. Seperti itu. Nah, maksud dan rencana Allah itu sangat luar biasa. Nah, kita tidak tahu untuk kedepannya apa yang akan terjadi, tapi percayalah bahwa apa yang Tuhan Allah berikan kepada kita pasti ada hal-hal yang baik, seperti itu. Nah, Allah itu sungguh baik, karena kasih setianya. Jadi hal-hal yang mungkin kita tidak ngerti, seperti hal-hal kecil dan sederhana sebenarnya itu yang bisa kita lakukan, itu sudah termasuk anugerah atau kasih karunia Tuhan yang diberikan kepada kita. Oke adik-adik, sampai di sini firman Tuhan hari ini. Kakak akan akhiri, tapi sebelumnya kita akan berdoa bersama. Oke, semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan, lewat firman-Mu ini kami bisa mengerti alasan Engkau telah menyelamatkan kami. Kami juga percaya Tuhan, apa yang Engkau ciptakan pasti ada maksud dan tujuan tertentu yang terbaik untuk kami Tuhan. Terima kasih, biarlah kami juga bisa menunjukkan yang terbaik Tuhan untuk-Mu saja, dan bisa mengajak orang-orang sekitar kami untuk memberikan yang terbaik juga. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin.
kasih untuk hari ini. Kami tutup ibadah minggu ini Tuhan. Biarlah apa yang kami berikan semuanya berkenan terhadap Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk teman-teman kami yang belum bisa mengikuti ibadah online hari ini. Kiranya Engkau yang pertemukan kami kembali di minggu berikutnya dalam ibadah online sekolah minggu HKBP Duku Palu Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk studi kami dan untuk kehidupan kami, aktivitas yang kami lakukan dimanapun kami berada Tuhan. Biarlah itu bisa menjadi berkat untuk orang-orang sekitar kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk kondisi saat ini Tuhan. Kami percaya mungkin di balik semua ini Tuhan, kondisi seperti ini Tuhan, pasti ada maksud dan tujuan yang terbaik untuk kami Tuhan. Sehingga kami bisa lebih dekat terhadap Engkau dan nama-Mu semakin ditinggikan dan dimuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sama-sama kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati engkau, dan melindungi engkau, dan kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, dan memberi engkau kasih karunia. Amin.